dalamnya itu yang mengendalikan tegangan otomatis itu tidak otomatis kayak sulap gitu, bukan. Tapi ada di situ power electronic circuit, rangkaian power elektronik, beberapa untuk pembangkit besar umumnya itu pakai konverter AC/DC pas terkendali. Kalau untuk Bapak sudah pernah lihat juga untuk diesel ada mahasiswa Bapak dulu PLI di PLTD Teluk Lembu, ada orang Riau sini nih. Di situ dia pakai DC-DC converter untuk mengendalikan tegangan keluaran generatornya itu. Karena kan mengendalikan tegangan itu, kendalikan salah satu yang sudah kita bahas, parameter pengatur tegangan itu salah satunya itu besarnya fluksi magnet. Fluksi magnet dibuat oleh magnet remanen dengan mengalirkan arus DC atau sumber DC ke rangkaian magnetik. Nah, mengubah-ubah arus magnetik itu berarti kita mengupayakannya dari mengubah tegangan masuk. Nah, tegangan masuk itulah nanti boleh keluaran dari AC/DC converter. Anda sudah kuliah elektronika daya, tidak tahu saya gitu ya. Boleh dengan DC-DC converter. Untuk pembangkit besar kayak PLTA, PLTG, PLTD, PLTGU misalnya seperti itu. Dia pakai konverter AC/DC terkendali 3 pasang gelombang penuh. Ya. Kalau Anda sudah belajar elektronika daya, Anda bisa implementasikan di situ gitu, ya. Itu yang penting. Jadi pada mesinnya, pada generatornya yang penting itu adalah satu parameter tegangan. Nah, yang kedua kalau nanti Anda mau kendalikan nanti frekuensi harus konstan 50 Hz di saluran PLN tersedia. Tidak boleh berubah-ubah karena berubah beban, berubah pula frekuensi. Menurut Anda apa yang akan mengubah frekuensi? Atau parameter frekuensi itu tergantung dari apa? Yang jelas besaran mesin tidak bisa diubah lagi. Misalnya jumlah kutub generatornya 12, tidak bisa kita ubah lagi. Misalnya pembangkit listrik tenaga air, jumlah kutubnya 10 misalnya. Tidak bisa kita ubah lagi. Apa yang bisa kita ubah? Siapa yang tahu? Nah, kan tidak belajar Anda itu apa-apa itu yang malas. Bapak maunya mahasiswa Bapak itu tagih belajarnya. Tahu tagih? Tidak tahu kamu tagih. Tagih itu gesit belajarnya itu. Frekuensi, ya, coba lihat rumus frekuensi itu. Belajar itu kalau bisa tidur itu 3 jam aja. Seumur Anda ini tidak apa-apa ini. Tidur 3-4 jam sehari semalam tidak apa-apa. Ya Rahman, jangan pula nanti kamu tidur 8 jam. Nanti tidur 8 jam itu bayi. Bayi sehat ya tidurnya 8 jam. Ada yang 8 jam tidurnya semalam ini. Arinsa, kamu berapa jam tidurnya? 5, Pak. 5 Pak. jam? 5. Ini kan kuliah mesin listrik pagi ini. Ada nggak kamu baca mesin listrik semalam? Ada, Pak. Ada, Pak. Itu yang saya sayangkan. Gimana mahasiswa saya mau pintar itu? Ya. Sama aja gitu. Kamu kira kuliah mesin listrik di UNP Padang beda dengan kuliah mesin listrik di ITB gitu. Paling beda buku referensi gitu ya. Kalau Anda mau saya kasih buku referensi saya. Ya, itu aja bedanya, sama-sama kuliah mesin listrik, kuliah elektronika daya sama. Saya udah lihat kok gitu. Saya udah ngalamin kok gitu. Ya. Kuliah di UNP mesin listrik itu juga bukunya. Kuliah di ITB tahu maksudnya kuliah ITB? ITB tahu kamu, Ardiansa? Pernah dengar? Tahu, Pak. Kalau kamu kuliah itu juga materinya mesin harus bolak balik juga, mesin harus searah juga. Tapi kamu bisa terciri-ciri dibikinnya. Tahu enggak kamu itu? Terciri dalam Sarawak kamu nanti kalau ikut cara kuliah orang itu, ya, kamu enak itu. Bisa enggak belajar? Artinya apa ini? Kamu tidak jelas tujuan hidup. Orang itu jelas, begitu dia tamat pekerjaan menunggu, bahkan dijemput dia. Kamu bisa nggak kayak itu? Bisa. Siapa bilang tidak bisa? Kalau rata-rata lulusan D4 elektroindustri UNP itu real kompeten, siapa nggak bilang mau jemput? Tapi kalau orang nggak belajar, orang nggak tahu apa-apa, siapa yang mau jemput? Mau jadi menantu aja nggak mau orangnya. Ya, karena tamat nanti tidak dapat kerjaan, siapa yang mau? Ya ada. Putri mau nanti dengan orang yang nggak kerja? Enggak, Pak.
Ranti mau dengan orang yang nggak kerja nanti? Tidak, Pak. Makan gantengnya aja mau? Lah kanyang nih ganteng saya Ardiansah misalnya itu kan pipiti nggak do gitu. Mana bisa itu? Ya. Jadi makanya sebenarnya kesempatan Anda ini belajar maksimalin. Jangan balik. Ya, senang Anda sekarang susah kemudian. Jangan balik kayak gitu. Susah sekarang, bengek Anda belajar sekarang, enggak apa-apa asal nanti Anda berhasil langsung. Ya. Disuruh nggak disuruh mestinya Anda belajar gitu. Kalau Anda nyadar, tapi coba lihat. Anda mestinya nanti diajak lah gitu. Kalau enggak saya minta nanti ada alumni kita yang ngajar di Politeknik Batam, itu mahasiswa Politeknik gitu, diminta dan tidak diminta dia belajar gitu. Di kampus pun sedang istirahat makan, istirahat jam pergantian kuliah, lagi makan siang itu bukunya terbuka juga gitu. Bayangkan gitu. Ya. Ada enggak mahasiswa kita yang kayak itu? Enggak ada saya lihat. Ya, kenapa bisa begitu? Dia sudah kebayang, tamat dia Politeknik Batam itu industri langsung nunggu dia kerja gitu, ya, langsung dia nunggu kerja industrinya itu di depan matanya gitu. Kalau kamu kan tidak jelas tujuan hidupnya, jangan nanti kamu tamat, tidak ada tamat mahasiswa D4 juga, kalau tangguh ilmunya sudah kemana dia pergi pulang ke kampung? Apa kerja di kampung bersawah apa? Loh, kamu kan tidak dididik untuk bersawah gitu. Ya kan? Nggak kepikir oleh kamu itu. Ya. Maunya saya itu kamu begitu tamat bukan balik ke kampung gitu. Langsung nyari kerja dapat. Ah, itu bayangan mestinya gitu ya. Oke? Bapak hanya ngasih tahu Anda mau ikut silakan, enggak mau ikut juga enggak apa-apa. Ya. Tuh, jadi generator tadi kalau frekuensi mau dikendalikan itu putaran dari prime mover, penggerak mulanya yang dikendalikan. Kalau dia turbin airnya yang dikendalikan. Karena ada rumus F sama dengan PN per 60. P-nya jumlah pasang kutub, N kecepatan putar prime mover, 60 indeks detik. Jadi kalau kita mengendalikan frekuensi, berarti putaran penggerak mula kita kendalikan. Ya, sudah ada, belum. Yang sudah ada bimbingan Bapak baru tugas akhir, mengendalikan tegangan keluaran itu pakai DC-DC converter dan pakai AC-DC converter, 2 baru. Tegangan yang dikendalikan. Nah, sekarang bisa enggak Anda punya visi enggak membuat tugas akhir nanti bagaimana frekuensi yang dikendalikan. Simulatornya boleh. Nah, gunakan penggerak mulanya nanti motor DC. Jadi kalau nanti Anda mau kendalikan frekuensi, nanti yang Anda kendalikan adalah kecepatan putar motor DC penggerak mula yang di labor WIN itu. Ya, jangan bercita-cita nanti Anda mau tamat 6 tahun atau 8 tahun ya. Ada yang bercita-cita tamat 8 tahun dah ini. Ada. Bisa Anda tamat 8 tahun, bisa. Banyak alumni D4 yang sudah critical time. Ya. BP 2016, BP 2014 baru semester kemarin sudah. BP 2015 masih ada yang belum sudah. Anda mau ikut itu? Indah mau ikut itu, Indah? Tidak, Pak. Kalau enggak belajar. Ya. Ada, tentu gitu ya. Bukan enggak ada. Anda tanya senior Anda sekarang tuh. Ada yang 2015 masih belum sudah. Boro-boro 2018 itu ya. Idealnya kan 2017, 2018 sekarang. 2017. 2015 masih ada. Ya. Boleh Anda tiru itu, tidak apa-apa gitu. Kalau pengen lama jadi mahasiswa, kan ada juga yang pengen lama. Ardiansah dia pengen lama jadi mahasiswa ini, maka dia tidak belajar gitu. Enak jadi mahasiswa gitu. Ya. Oke, jadi itu ya, bisa sudah berapa banyak tugas akhir nanti Anda bisa buat dengan mengendalikan frekuensi. Ini baru generator aja baru saya sebut ini ya. Jadi di kuliah mesin listrik ini sebenarnya banyak nanti sumber atau kemungkinan nanti Anda buat judul tugas akhir Anda gitu. Tapi syaratnya memang belajar gitu. Kalau lalu macam Ardiansah mana bisa itu. Ya. Lama tamatnya nanti itu. Senang jadi mahasiswa gitu. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke motor induksi. Motor induksi ini kira-kira.
Bapak sengaja cari slide yang bahasa Indonesia supaya Anda langsung ngerti. Nanti Bapak kasih juga nanti yang bahasa Inggrisnya gitu ya. Karena nanti Bapak kasih slide yang bahasa Inggris nanti Anda menggap nanti gitu. Biar yang bahasa Indonesia nanti diperkaya nanti oleh slide bahasa Inggris, nanti saya kasihnya kamu nanti semua. Biar nanti sampai nanti kamu keselek gitu. Ya. Jadi kita mulai motor induksi ya, kira-kira motor induksi 3 fas. Motor induksi sebenarnya tidak 3 fas saja, ada yang 1 fas. Ya. Motor induksi 1 fas itu di mana contohnya? Ada yang tahu enggak kira-kira? Ilham tahu contoh motor induksi 3 fas, 1 fas? Tidak, Pak. Masa enggak tahu? Kipas angin di rumahmu, ada kipas angin di rumahmu sekarang enggak? Ada, Pak. Ada. Motor induksi 1 fas itu kan sumbernya AC itu kan? Iya, Pak. Ada kulkas di rumahmu sekarang? Ada, Pak. Motor induksi 1 fas itu. Ada AC di rumahmu. Motor induksi 1 fas juga itu kompresornya. Ya. Ada pompa air di rumahmu enggak? Motor induksi 1 fas juga itu. Ya. Banyak sekali saya kira motor induksi 1 fas. Motor induksi 1 nanti kita bahas nanti jalan sini. Sekarang langsung masuk 3 fasnya dulu ya. Kalau nanti mau lagi nanti kuliah tambah lagi nanti minta lagi nanti saya habis ini. Oke? Oke, Pak. Jadi motor induksi 3 fas itu kira-kira bayangan seperti ini. Ini sengaja Bapak buat ini sekarang. Barusan sebentar ini Bapak buat. Jadi kalau digambarkan sebagai sebuah sistem blok diagram, motor induksi 3 fas itu seperti ini kira-kira. Ini adalah proses kerja motor induksi di dalam motornya itu sendiri. Masukannya itu adalah energi listrik 3 fasa RST. Sumber masukannya energi listrik 3 fasa RST. Prosesnya menghasilkan kopel putar pada motor induksi. Keluarannya energi mekanik dalam bentuk putaran. Ya, itu yang harus ingat benar. Seumur-umur tidak boleh lupa balik-balik gini. Motor induksi 3 fas itu sumbernya energi listrik 3 fasa, RST, keluarannya energi mekanik dalam bentuk putaran. Ya, itu yang nanti Anda harus ingat. Salah satu keuntungan motor induksi 3 fas ini adalah satu konstruksinya yang sederhana. Nanti kita lihat nanti konstruksinya. Kalau konstruksinya yang robust atau sederhana itu artinya perawatan atau maintenance motor ini sangat jarang diperlukan. Jadi kalau dibilang misalnya lossless maintenance, bisa lah kira-kira seperti itu. Paling nanti yang perlu maintenance itu cuma nanti ball bearing batalan kiri kanan. Ya. Asal nanti Anda operasikan sesuai dengan kapasitas, maka rata-rata motor induksi 3 fas ini konstruksinya sederhana, jarang memerlukan perbaikan ataupun pekerjaan maintenance. Tapi kalau sudah kebakar, ya semua sama saya kira gitu ya. Kebakar itu berarti ada case, ada penyebabnya gitu. Ya. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini, stripless induction motor, konstruksi motor 3 fas, ini bentuk bendanya, ini penampang terpotongnya kira-kira gitu ya. Jadi ini ada rotor, ada kumparan-kumparan stator, rotornya itu rotor sangkar jenisnya ini seperti ini ada terminalnya 3 fas. 3 fas itu berarti ada 3 kumparan pasar, berarti nanti ada 6 terminalnya nanti. Ya, ada 6 terminalnya. Yang bagian luar ini adalah frame atau rangkanya, kemudian ada bantalan kiri kanan. Biasanya juga dilengkapi nanti dengan fan atau kipas di belakang ini untuk pendingin, mengalirkan udara ke dalam sisi motor ini, ya untuk ventilator gitu. Kemudian secara bagian ini Anda bisa lihat bagi motor induksi 3 fas itu yang seperti Bapak bilang tadi, paling enggak ada 2 bagian besar yang berputar dan yang diam. Yang berputar disebut nanti dengan stator, yang diam nanti yang berputar nanti adalah rotor, yang diam nanti adalah stator. Frame itu ada pada stator, ini ada stator, kemudian bearing pada rotor, bearing juga nanti bagian yang diam sebenarnya bearingnya ada cooling fan, jadi yang Bapak bilang tadi pendinginnya, kemudian ada bearing sebelah satu lagi, kemudian end bracket ini tutup kiri kanan, end bracket bearing housing, ada di end bracketnya sini nih. Ini juga end bracket yang bawah ini, kemudian ini rotor sangkar, dia secara konstruksi berbentuk sangkar, maka disebut nanti dengan
konstruksi rotor sangkar. Ada satu lagi jenis rotor lilit, kira-kira seperti itu. Ya. Kemudian ini adalah stator. Intinya pada stator itu ada 3 kumparan fasa. Ada kumparan fasa stator yang dililit dengan cara 3 pas. 3 pas itu nanti dia harus berbeda letak sebesar 120 derajat listrik. Nanti tergantung dari jumlah kutubnya berapa. Ya, jadi jarak itu nanti dihitung dalam jarak kutub derajat listrik. Karena syarat penempatan di 3 fasa itu adalah berbeda fasa sebesar 120 derajat listrik. Ya. Jadi kalau menurut kalimat di sini, stator adalah bagian dari mesin yang tidak berputar dan terletak pada bagian luar. Dibuat dari besi bundar berlaminasi dan mempunyai alur-alur sebagai tempat meletakkan kumparan, alur atau slot gitu ya. Dibuat dari inti laminasi itu atau lapisan inti tipis itu untuk mereduksi rugi inti. Rugi inti itu terdiri pada rugi, yang paling penting itu adalah rugi arus pusar. Dibuat berlaminasi itu ya. Jadi harus jelas kenapa dibuat. Kalau ada orang nanya kenapa harus dibuat berlaminasi atau lapisan-lapisan besi tipis ini, intinya itu. Tujuannya adalah untuk mereduksi besarnya rugi inti. Rugi inti itu terdiri pada rugi arus pusar dan rugi histerisis gitu. Ya. Nah, rotor di kalimatnya, kalau anda mau kalimat juga nanti kalau yang ada bahasa Inggris nanti kamu bingung pula nanti. Rotor sangkar, satu lagi nanti ada rotor lilit ini, nggak tahu ada rotor lilit, rotor kumparan, one rotor namanya, boleh. Adalah bagian dari mesin yang berputar bebas dari letaknya bagian dalam, terbuat dari besi laminasi juga yang punya slot dengan batang aluminium tembaga yang dibongkar singkat pada ujungnya. Ini nanti untuk memungkinkan jika terjadi nanti induksi GKL pada kumparan rotor dengan terung singkat pada kedua ujungnya, maka rangkaian rotor itu jadi tertutup. Nah, jika ada tegangan induksi yang diinduksikan pada stator, kenapa namanya motor induksi? Karena memang terbentuknya tegangan pada sisi rotor itu berdasarkan induksi elektromagnetik. Jadi, Anda harus paham maksud induksi itu apa, ada cari tahu nanti. Ya, induksi elektromagnetik dari stator ke rotor. Nah, jika ada tegangan, kalau rangkaiannya tertutup, maka ada arus ngalir. Ada arus mengalir berarti ada fluksi magnet. Ya. Nah, pada stator juga seperti itu tadi. Ada kumparan 3 fasa stator yang dialiri arus listrik, maka terjadi nanti apa yang disebut nanti dengan medan putar. Catat, saya minta cari tahu gimana proses terjadinya medan putar. Catat itu. Dan Bapak mau nanti ada resume agak 3 lembar atau 4 lembar, terserah nanti kalau Anda mau pakai gambar gitu ya. Akhir kuliah ini Anda buat resume terjadinya medan putar dan bagaimana cara mengubah arah putaran medan putar. Dan ingat, arah putaran motor induksi itu didapat dari arah medan putar yang diubah-ubah sebenarnya. Ya, jadi tugas Anda Ilham, catat, dan kawan-kawan, Anda harus cari tahu bagaimana terjadinya proses medan putar dan mengubah arah medan putar. Ya, proses terjadinya medan putar dan mengubah arah medan putar. Jelas mungkin nanti akan saya singgung, tapi saya mau nanti Anda cari yang lengkap, ya. Catat itu. Dan kumpulkan hari ini juga nanti, paling lambat jam 12 malam, kirim ke saya. Oke? Jadi ini bagian rotor, kira-kira seperti ini. Ini ada end ring, itu tutup kiri kanannya yang menghubung-singkatkan kumparan. Ini pengantar-pengantar rotor, bars made from copper or aluminium. Ini pengantar-pengantar rotornya terdiri pada tembaga, boleh juga aluminium. Ini alur pada stator, ini frame-nya, ini sangkar tupainya maksudnya gini ya. Makanya dikatakan sangkar tupai itu karena memang mirip sangkar tupai, makanya namanya rotor sangkar tupai gitu. Ya. Ini rotor sangkar tupai yang dimaksud itu. Dan ini case cover with soft, kurang besar ini. Ya. Ini ada WA datang. Assalamualaikum Pak, mohon untuk hadir dalam ayat. Oke, insyaAllah nanti Bapak besar ini jam 2 cuman itu. Oke. Ini nampak laminasinya. Lapisan-lapisan tipis gitu ya. Kenapa dibuat ini? Anda harus tahu sebenarnya ini. Kalau Anda mau dalam mesin, tapi mungkin D4 cukup bagaimana mengendalikan mesinnya. Ya, tapi Anda harus tahu juga sifat mesinnya, watak mesinnya, konstruksi mesinnya seperti ini. Anda tidak akan masuk ke bagian mendesain mesin gitu ya.
Ini konstruksi rotor sangkar atas squirrel cage rotor, ya, kira-kira seperti ini bentuknya. Ini bentuk fisiknya. Masih bisa lihat kan? Gambarnya masih kan? Masih, Pak. Oke. Nah, terus ini yang konstruksi rotor kumparan. Jadi rotor kumparan itu memang kumparan 3 fasa, belitan 3 fasa dibuat dan tidak seperti itu dan dihubung bintang pada sisi dalamnya. Gambarnya seperti ini. Wound rotor, laminated core juga, coilnya nanti ada kumparan sistem 3 fasa nanti pada rotornya ini yang terhubung bintang. Itu nanti dibawa ke sisi rotor ke luar apa itu dengan 3 buah cincin geser. Ini jatuh 2, 3 buah cincin geser nanti dibawa nanti keluar itu. Halo? Ya? Ya? Oh, sudah diganti, Pak. Saya sudah retired. Tapi saya bisa kasih rekom nanti siapa yang gantikan saya. Kasih informasinya gitu. Ya, diminta lewat WA aja saya kirim nomor saya ini nanti ada WA-nya. Tapi kalau saya diundang juga, saya sekarang di bagian di staf ahli WR2-nya, jadi terkait nanti dengan perangkat IT juga masih rekom saya. Gitu. Sebagai staf ahli WR2, gitu. Wakil rektor bidang finance. Iya masih, kalau email saya masih itu. Ya, jadi nanti bisa kontak saya lewat WA, nanti saya kasih nomor yang gantikan saya di IT head-nya itu. Oke, makasih. Ya.